Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Oktiana, Prodi D3 Keperawatan, tingkat 2, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mereview laporan pendahuluan praktik klinik keperawatan anak dengan judul BBLR. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisinya. Berat badan bayi lahir rendah adalah bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram pada waktu lahir. Sedangkan menurut Riebeck tahun 2011, berat badan lahir rendah yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram tanpa memperhatikan usia gestasi, dihitung 1 jam setelah melahirkan. Etiologinya, penyebab kelahiran bayi berat badan lahir rendah yaitu ada 3. Yang pertama, faktor ibu. Faktor ibu ada varitas, abortus, infertilitas, gizi saat hamil yang kurang dari 20 tahun umurnya atau di atas 35 tahun. Kemudian jarak hamil persalinan terlalu dekat. Mungkin pekerjaan yang terlalu berat juga bisa menyebabkan kelainan itu. Kemudian penyakit menahun ibu seperti hipertensi, penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, dan seperti ibu perokok. Kemudian yang kedua, faktor kehamilan, yang dimana ada hamil ganda yaitu perdarahan antepartum, komplikasi kehamilan yaitu preeklamsia, ketuban pecah dini. Kemudian ada faktor janin, cacat bawaan, infeksi dalam rahim, yang kemudian infeksi kongenital. Tanda dan gejala manifestasi klinis yang ada pada bayi berat badan lahir rendah. 1. Sebelum bayi lahir, pada anamnesa sering dijumpai adanya riwayat abortus, partus prematurus, dan lahir mati. Kemudian pembesaran uterus tidak sesuai tuanya kehamilan. Pergerakan janin pertama terjadi lebih lambat. Pertambahan berat badan ibu lambat dan tidak sesuai menurut seharusnya. Kemudian setelah bayi lahir, bayi dengan retardasi pertumbuhan intrauterin, bayi prematur yang lahir sebelum kehamilan 37 minggu, bayi prematur kurang sempurna pertumbuhan alat-alat dalam tubuhnya. Kemudian patofisiologinya, bayi berat badan lahir rendah adalah bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram pada waktu lahir. Secara umum, penyebab dari bayi berat badan lahir rendah dipengaruhi oleh faktor antara lain gizi saat hamil yang kurang dengan umur kurang dari 20 tahun atau di atas 35 tahun, jarak hamil persalinan terlalu dekat, pekerjaan yang terlalu berat, penyakit menahuni ibu seperti hipertensi, jantung, dan perokok. Bayi BBLR akan memiliki alat tubuh yang belum berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, ia akan mengalami kesulitan untuk hidup di luar uterus ibunya. Semakin pendek masa kehamilannya, semakin kurang sempurna pertumbuhan alat-alat dalam tubuhnya, dengan akibat mungkin mudahnya terjadi komplikasi dan makin tinggi angka kematiannya. Kemudian pemeriksaan penunjangnya, yang pertama pemeriksaan glukosa darah, pemantauan gas darah sesuai kebutuhan, pemeriksaan kromosom, pemantauan elektrolit, pemeriksaan sinar X sesuai kebutuhan atau fototorak. Penata laksanaannya, yang pertama medis, yaitu resusitasi yang adekuat, pengaturan suhu, terapi oksigen. Yang kedua, keseimbangan cairan dan elektrolit, pemberian nutrisi yang cukup, penanganan infeksi dengan alat antibiotik yang tepat. Yang kedua, penanganan secara umum. Yang pertama, penanganan bayi. Semakin kecil bayi dan semakin prematur bayi, maka semakin besar perawatan yang diperlukan, karena kemungkinan terjadi serangan sianosis lebih besar. Kemudian pelestarian seluruh tubuh. Bayi dengan berat lahir rendah mempunyai kesulitan dalam mempertahankan suhu tubuh. Bayi akan berkembang secara memuaskan asal suhu rektal dipertahankan antara 35
antara 35,5 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Suhu perawatan harus di atas 25 derajat Celcius bagi bayi yang berat sekitar 2000 gram 30 derajat Celcius. Yang kemudian inkubator. Prosedur perawatan dapat dilakukan melalui jendela atau lengan baju. Sebelum memasukkan bayi ke dalam inkubator dihangatkan terlebih dahulu sampai sekitar 29,4 derajat Celcius untuk bayi dengan berat 1,7 kg dan 32,2 derajat Celcius untuk bayi yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya dilakukan pemberian oksigen, pencegahan infeksi, pemberian makanan. Kemudian komplikasi. Yang pertama sindrom aspirasi mekanium, yaitu menyebabkan kesulitan bernapas pada bayi. Kemudian penyakit membran hialin disebabkan karena surfaktan paru belum sempurna sehingga alveoli kolaps. Yang kemudian asfiksia neonatorum hyperbilirubinemia. Kemudian pengkajiannya ada aktivitas istirahatnya. Bayi sadar mungkin 2-3 jam beberapa hari pertama, tidur sehari rata-rata 20 jam. Kemudian pernapasannya, takipnia sementara dapat dilihat khususnya setelah kelahiran keseria atau presentasi bokong. Kemudian pola napas diafragmatik dan abdominal dengan gerakan sinkron dari dada dan abdomen. Perhatikan adanya sekret yang mengganggu pernapasan cuping hidung. Kemudian makanan atau cairan. Berat badan rata-rata 2.500 sampai 4.000 gram. Kurang dari 2.500 gram menunjukkan kecil untuk usia gestasi. Pemberian nutrisi harus diperhatikan. Berat badannya kurang dari 2.500 gram. Suhu BBLR mudah mengalami hipertermia. Oleh sebab itu suhu tubuhnya harus diperhatikan. Integumen pada BBLR mempunyai adanya tanda-tanda kulit tampak mengkilat dan kering. Kemudian saya mengambil diagnosa keperawatan. Yang pertama pola napas tidak efektif, yang kedua defisit nutrisi, yang ketiga risiko infeksi. Rencana keperawatan yang saya ambil, diagnosa keperawatan pola napas tidak efektif berhubungan imaturitas neurologis. Tujuannya pola napas setelah dilakukan intervensi 3x24 jam pola napas membaik. Kriteria hasil: tekanan ekspresi 4, tekanan inspirasi 4, dyspnea 5, penggunaan otot bantu napas 5, frekuensi napas 5. Intervensinya pemantauan respirasi manajemen, yaitu observasinya monitor adanya sumbatan jalan napas, monitor pola napas, frekuensi kedalaman usaha napas, monitor bunyi napas, wheezing, mengironki kering. Terapeutiknya lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik, berikan oksigen. Rasionalnya mengetahui tanda dan gejala awal pola napas tidak efektif, mengetahui adanya sumbatan pada jalan napas dan perkembangan status kesehatan pasien, mengetahui tanda pola napas tidak efektif, memberikan tambahan oksigen dan mengurangi perburukan keadaan. Yang diagnosa kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, refleks hisap menelan lemah. Tujuannya kekuatan otot menelan. Kriterianya kekuatan otot menelan 4, berat badan 5, nafsu makan 5, membran mukosa 4. Observasinya identifikasi kemampuan menelan, refleks menelan, identifikasi kemungkinan penyebab BB berkurang, monitor asupan makanan atau ASI, monitor berat badan. Terapeutiknya lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. Rasionalnya mengetahui kemampuan bayi untuk mencerna ASI, membantu mengkaji keadaan bayi, mengetahui kebutuhan nutrisi pada bayi, mengetahui ada atau tidaknya penurunan berat badan, mulut bersih, meningkatkan nafsu makan. Yang ketiga, diagnosanya resiko infeksi berhubungan dengan prematuritas. Tujuannya kriteria hasil: nafsu makan 5, kemerahan 4, kadar sel darah putih 5, kultur urin 4, kultur feses 4. Intervensinya observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistematik. Terapeutiknya cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Edukasi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar.
kolaborasi obat, injeksi visilin 2 kali 150 mg, injeksi gentamisin 1 kali 15 mg, sukralfat 3 kali 0,5 cc, nimiko 3 kali 0,5 cc. Rasionalnya menentukan intervensi lebih lanjut, meminimalkan terjadinya infeksi hilang, untuk meminimalkan pertumbuhan bakteri, antibiotik untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya tentang praktik klinik keperawatan anak BBLR. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.